Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang pendidikan agama Islam pada bab iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang akan saya sampaikan terkait materi iman kepada kitab-kitab Allah adalah yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, yang kedua, macam-macam kitab Allah, perbedaan kitab dan suhuf, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Yang selanjutnya adalah macam-macam kitab Allah. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. Yang pertama adalah Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang terakhir sebagai penutup kitab suci Al-Quran. Lalu kita akan masuk kepada pembahasan kitab Taurat. Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang asal katanya Torah yang artinya instruksi. Kitab ini adalah kitab tertua. Kitab Taurat dikenal dengan isinya The Ten Commandments, yang artinya 10 perintah Tuhan. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad 12 sebelum Masehi di Bukit Sinai. Kitab yang berikutnya adalah Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Nabi Daud alaihi salam, ditulis dengan bahasa Kipti. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di Yerusalem, disampaikan kepada Bani Israel atau umat Yahudi sebagai pedoman hidup. Ini adalah Kitab Zabur. Yang selanjutnya adalah Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dengan memakai bahasa Suryani pada permulaan abad 1 Masehi dan diturunkan di Yerusalem. Kitab Injil memuat keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah Allah untuk mengesahkan dan tidak menyekutukannya. Kitab Injil dan Kitab Taurat sudah mengalami perubahan dan pergantian oleh tangan manusia, artinya sudah tidak sesuai dengan peradaban. Nah, berikut adalah Kitab Injil. Dan yang terakhir adalah Kitab Suci Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Arab Saudi dengan bahasa Arab. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir isinya meliputi kitab-kitab terdahulu dan melengkapi aturan-aturan yang belum ada. Nah, berikut adalah kitab suci Al-Quran. Materi selanjutnya adalah perbedaan kitab dan suhuf. Kitab adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada rasulnya yang telah berbentuk buku atau kitab. Sedangkan suhuf adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasul akan tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Oke, bahasan selanjutnya adalah perilaku orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghormati, memuliakan dan menjunjung tinggi kitab suci. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, tidak kepada selainnya.
Yang ketiga, membaca Al-Quran dalam berbagai kesempatan di kala suka maupun duka, kemudian belajar memahami arti dan isinya. Yang keempat, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, tunduk kepada hukum yang ada di dalam kitab. Bahasan yang selanjutnya adalah cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana sih caranya mengimani 3 kitab sebelum Al-Quran dan bagaimana cara mengimani kitab suci Al-Quran? Mengimani 3 kitab sebelum Al-Quran adalah secara ismali yang artinya percaya bahwa 3 kitab sebelum Al-Quran benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya tanpa harus mempelajari secara mendalam. Kemudian cara umat muslim mengimani kitab suci Al-Quran itu dengan cara tafsili yang artinya percaya bahwa kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diwajibkan untuk mempelajari secara mendalam, yaitu dengan membaca, mempelajari, dan mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari mempelajari kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab Allah adalah sebuah pedoman hidup bagi manusia. Oleh karena itu, umat manusia harus mengimaninya dan yakin terhadap ajarannya. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai materi iman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.